Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilam Cahya Aprila dari kelas 10 Farmasi Industri 2 SMK Negeri 7 Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai resep serbuk dan resep salep dalam mata pelajaran dasar-dasar kefarmasian. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu resep serbuk. Ini ada contoh resep serbuknya. Lanjut, di dalam resep ini tidak terdapat R standar, namun ada bahasa Latin. Berikut saya akan menjelaskan bahasa Latinnya. R atau recipe yang artinya ambillah. QS atau quantum statis yang artinya secukupnya. MF pulp no X1 atau misceuvage pulveris numero undecim yang artinya campur dan buatlah serbuk banyaknya 11 bungkus. STDDP1 atau signa terdedie pulveris unam yang artinya tandai sehari 3 kali 1 bungkus. Lalu di sini ada kelengkapan resep. Karena sebelum kita membuat resep, kita harus memeriksa terlebih dahulu kelengkapan resepnya. Nah, di sini nama dokternya ada paling atas, alamat dokternya juga ada, surat izin praktek atau SIP ada, paraf dokternya ada, nomor resepnya ada yaitu 2A, tanggal dibuat resepnya ada yaitu Bandung 20 Desember 2021, tanda R-nya ada, komposisinya ada, pemakaian atau signanya juga ada, nama pasiennya ada yaitu Tina, alamat pasiennya ada yaitu Jalan ABC 1 Bandung, umur atau bobot badan pasien ada yaitu 17 tahun. Lanjut, di sini ada teori, usul, dan keistimewaan. Yang pertama ada golongan obat. Dalam resep ini tidak terdapat obat narkotika ataupun obat psikotropika, tetapi terdapat obat keras yaitu efedrin HCl dan CTM. Lalu obat bebasnya yaitu paracetamol. Lalu di sini ada sinonim. Sinonim paracetamol yaitu acetaminophenum. Sinonim CTM yaitu chlorpheniramine meleas. Lalu sinonim efedrin yaitu efedrina hidroklorida. Sinonim laktosa yaitu Saccharum lactis. Ini semuanya terdapat dalam Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Lanjut, di sini ada khasiat. Yang pertama khasiat paracetamol yaitu untuk analgetikum dan antipiretikum. Khasiat CTM untuk antihistaminikum. Lalu khasiat efedrin HCl yaitu untuk simpatomimetikum. Dan terakhir khasiat laktosa yaitu sebagai zat tambahan. Semuanya terdapat dalam Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Lalu di sini ada pemberian. Pertama, pemberian paracetamol yaitu hablur atau serbuk hablur putih tidak berbau, rasa pahit. Pemberian CTM yaitu serbuk hablur putih tidak berbau dan rasa pahit. Lalu pemberian efedrin yaitu hablur putih atau serbuk putih halus tidak berbau dan rasa pahit. Terakhir pemberian laktosa yaitu serbuk hablur putih tidak berbau dan rasa agak manis. Semuanya terdapat dalam Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979. Lanjut, di sini ada usulnya yaitu menggunakan efedrin HCl dan dilakukan pengenceran efedrin HCl 20 mg. Nah, ini yang C ada perhitungan bahan. Yang pertama paracetamol yaitu 700 mg. Kedua CTM yaitu 100 mg. Efedrin HCl yaitu 20 mg. Efedrin HCl wajib dilakukan pengenceran karena bobot kurang dari 50 mg, yaitu 1:10 atau 50:500. Timbang efedrin HCl 50 mg, carmin 50 mg, laktosa 400 mg, jadi bobot campurannya 500 mg. Hasil pengencerannya yaitu 20 mg efedrin dibagi 50 dikali 500 dari bobot campuran. Jadi sisa pengencerannya 500 mg dikurang 200 mg, hasilnya 300 mg. Lalu laktosa 300 mg dikali 11 bungkus. Kenapa dikali 11 bungkus? Karena tadi di resep dimintanya untuk 11 bungkus. Jadi hasilnya 3300 mg. 3300 mg dikurang 700 mg dari paracetamol, lalu 100 mg dari CTM,
dan 200 mg dari efedrin HCl yang sudah dilakukan pengenceran. Hasilnya jadi 2300 mg. Lanjut, di sini ada perhitungan lain-lain. 700 mg ditambah 200 mg ditambah 100 mg ditambah 2500 mg hasilnya 3300 mg. 3300 mg ini dibagi 11 bungkus, jadi hasilnya 300 mg per bungkusnya. Lalu di sini ada perhitungan DM. Pertama, perhitungan DM untuk efedrin HCl. Efedrin HCl satu bungkusnya itu mengandung 20 mg, dibagi 11 bungkus 1,81 mg. Untuk satu hari pemakaiannya 1,81 mg dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena tadi di dalam resep terdapat TDD atau terdedie untuk 3 kali pemakaian. Jadi hasilnya 5,43 mg. DM 1 kali efedrin itu 50 mg. Jadi 17 dari usia pasien tadi dibagi 20 mg dikali 50 mg efedrin yang 1 kali, hasilnya 42,5 mg. Untuk DM 1 harinya efedrin itu 150 mg. Jadi 17 dibagi 20 mg dikali 150 mg hasilnya 127,5 mg. Lalu di sini ada persen DM-nya. Persen DM untuk 1 kali yaitu 1,81 mg dari hasil yang di atas dibagi 42,5 mg dari hasil yang di atas juga dikali 100%. Jadi hasilnya 4,25%. Nah, di sini ada persen DM 1 harinya juga. 5,43 mg dibagi 127,5 mg dikali 100%, hasilnya 4,27%. Lanjut, yang kedua ada perhitungan DM untuk CTM. Satu bungkus CTM mengandung 100 mg, dibagi untuk 11 bungkus, hasilnya 9,9 mg. Satu hari pemakaian CTM 9,9 mg dikali 3. Jadi 27,27 mg. DM 1 hari CTM itu 40 mg. Jadi 17 dari usia pasien tadi dibagi 20 mg dikali 40 mg dari DM 1 hari CTM. Hasilnya 34 mg. Di sini juga ada persen DM-nya. Persen DM 1 harinya yaitu 27,27 dari hasil yang di atas dan 34 mg dari hasil yang di atas juga dikali 100%, hasilnya jadi 80,20%. Maka resep dapat dibuat atau aman karena dua-duanya kurang dari 100%. Selanjutnya ada penimbangan bahan. Penimbangan bahan paracetamol yaitu 700 mg atau 0,7 gram, lalu CTM 100 mg atau 0,1 gram, efedrin 200 mg atau 0,2 gram. Ini efedrinnya yang sudah dilakukan pengenceran. Dan terakhir laktosa yaitu 2300 mg atau 2,3 gram. Lanjut, di sini ada teknik pembuatan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. 2. Setarakan timbangan, timbang 1 per 1 bahan. 3. Lakukan pengenceran efedrin 1:10. Caranya itu seperti ini. Pertama, masukkan sebagian laktosa gerus ad homogen, masukkan efedrin gerus halus ad homogen, masukkan sisa laktosa gerus ad halus ad homogen, masukkan carmin gerus ad halus ad homogen. Hasil pengenceran efedrin yang diambil adalah 200 mg. Sisihkan pengencerannya yaitu 300 mg. 4. Masukkan hasil pengenceran efedrin ke dalam mortir gerus ad homogen. Masukkan CTM gerus ad halus ad homogen. Yang keenam, masukkan paracetamol gerus ad halus ad homogen. 7. Timbang 1 bungkus sediaan dengan berat 300 mg. Sisanya dibagi 2 sama berat, lalu masing-masing bagi 5 sama banyak. 8. Kemas sisa pengenceran secara terpisah lalu beri keterangan. Sisa pengenceran efedrin 1:10. 9. Kemas serbuk, beri etiket dan label. Lalu di sini ada kemasan. Wadahnya di sini menggunakan pot serbuk atau plastik klip, bisa dipilih salah satunya. Etiketnya menggunakan etiket berwarna putih
dan labelnya NI atau neiteratur atau tidak boleh diulang sesuai dari resep baru dari dokter karena terdapat obat keras. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang resep salep. Nah, di dalam resep salep ini juga tidak terdapat R standar. Nah, ada bahasa Latinnya. Berikut bahasa Latinnya. R atau recipe yang artinya ambillah. MFUNGT atau mischievous unguentum yang artinya campur dan buatlah salep. STDD UE atau signa terdedie usus externus yang artinya tandai sehari 3 kali untuk pemakaian luar. Lalu di sini ada kelengkapan resep. Seperti biasa, kita harus memeriksa resep terlebih dahulu sebelum membuat resep. Di sini nama dokternya ada paling atas, alamat dokternya ada, surat izin praktek atau SIP ada, paraf dokter ada, nomor resepnya juga ada, tanggal dibuat resep ada, Bandung 20 Desember 2021, tanda R-nya ada, komposisinya juga ada, pemakaian atau signanya juga ada, nama pasiennya ada yaitu Novi, alamat pasiennya ada yaitu Jalan ABC 1 Bandung. Umur atau bobot badan pasiennya juga ada 22 tahun. Jadi ini sudah lengkap. Lanjut di sini ada teori, usul dan keistimewaan. Yang pertama, golongan obat. Di sini tidak terdapat obat narkotika, psikotropika maupun obat keras. Dan obat bebasnya di sini ada minyak ikan, seraflava dan vaselin flavum. Lanjut sinonimnya. Sinonim minyak ikan adalah Oleum lecoris. Sinonim seraflava yaitu malam kuning. Dan sinonim vaselin flavum yaitu vaselin kuning. Semuanya terdapat dalam Farmakopeia Indonesia 3 tahun 1979. Lanjut ada khasiatnya. Khasiat minyak ikan yaitu sebagai sumber vitamin A dan D. Khasiat seraflava yaitu zat tambahan dan khasiat vaselin flavum juga sebagai tambahan. Lalu di sini ada pemberiannya. Pertama, pemberian minyak ikan yaitu cairan kuning pucat, bau khas, agak manis, tidak tengi dan rasa khas. Kedua, pemberian seraflava yaitu zat padat, coklat, kekuningan, bau enak seperti madu, agak rapuh jika dingin dan menjadi elastis jika hangat dan bekas patahan, buram dan berbutir-butir. Ketiga, vaselin flavum yaitu massa lunak, lengket, bening, kuning muda sampai kuning. Bila dicairkan tidak berbau, hampir tidak berasa. Semuanya terdapat dalam Farmakopeia Indonesia edisi 3 tahun 1979. Lalu di sini tidak ada perhitungan DM-nya. Lanjut ke usul. Usulnya yaitu menggunakan vaselin flavum sebagai basis salep. Lalu seraflava dan vaselin flavum dilebur adem meleleh. Dan masukkan minyak ikan terakhir saat basis sudah dingin. Lanjut ini ada teknik pembuatannya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, setarakan timbangan. Timbang satu persatu bahan. Ketiga, masukkan seraflava dan vaselin flavum ke dalam cawan penguap. Lalu lebur di atas pemanas air adem meleleh. 4. Pindahkan hasil leburan ke dalam mortir. Gerus sampai dingin. 5. Masukkan minyak ikan ke dalam basis yang sudah dingin sedikit demi sedikit. Gerus ada homogen. Yang keenam, kumpulkan massa salep, masukkan sedikit demi sedikit ke dalam pot salep menggunakan 2 sudip. Terakhir, beri etiket dan label. Lalu di sini juga ada kemasannya. Di sini wadahnya menggunakan pot salep dan etiketnya menggunakan etiket warna biru dan tidak menggunakan label karena tidak terdapat obat keras. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai resep serbuk dan resep salep. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.